urusan dunia saya tinggalkan sebenarnya, saya ingin untuk urusan akhirat saya, ini lebih penting buat kehidupan saya. Di dalam dunia, transaksi dunia sebesar apapun keuntungannya sementara, tapi di jalan dengan Allah untungnya sekali. Ini yang Allah nyatakan dalam ayat adulukum ala tijarah. Allah ini selalu menggunakan bahasa bicara dalam membeda kita. Karena kenapa? Biar mudah dipahami oleh kita. Orang yang dagang, orang yang jual beli, yang transaksi nggak ada merugi, kepengennya untung ya. Logiknya nggak bakal kamu ini merugi. Dijawab ada jadi kayak ini tertanam karena ada ayatnya yang khafuna yawman tatakhaddaru bihi wal absar. Karena orang ini punya rasa takut dalam hatinya kepada Allah nanti di akhirat ketika diperlihatkan balasannya. Kalau maksiat akan diperlihatkan balasannya, tepatnya cuma dua di sana. Kalau nggak surga, ya neraka. Ya karena rasa takutnya itu sehingga begitu ada suara aja langsung dia segera takut tak bisa dia langsung neraka. Paling nggak begitu buat kita. Kan saya bilang motivasinya dua, iman kepada Allah dan kehidupan. Ya kita pikir-pikir akhirat. Karena bahaya orang yang tidak mengimani, tidak meyakini kehidupan akhirat nanti hidupnya semuanya. Itu ciri. Orang yang nggak pikir-pikir akhirat hidupnya semuanya. La yu'minu bil akhir, pada siapa yang tidak beriman kepada yang berbahaya sudah Tuhan dan mereka melakukan kesombongan yang luar biasa. Urusan akhirat nanti aja. Emang masih ada jaminan? Umur kita hari ini aja kita nggak punya jaminan sampai nanti ke pasar. Napas kita pakai salah belum tentu. Siapa tahu hari ini hari terakhir buat kita sesungguhnya. Kematian itu datang nggak pakai pengumuman awal. Napas kita hari ini napas yang terakhir yang memberikan kepada kita. Nggak sampai satu jam ke depan, apakah napas ini masih bisa masuk atau keluar? Takutnya malaikat mengirim napas hayat dan seimbang itu selesai sudah. Kata malaikat, ya bulan-bulan aku sudah cari napas hidupku dari semua penjuru dunia sudah habis. Kan nanti kalau orang meninggal itu datang malaikat mengirim rezeki. Yang pertama yang masih makan, nah kita. Cuma kita nggak ada tahu kita mana dia. Sudah saya kasih makan bisiku, saya cari untuk makan hari ini nggak ada. Dari semua dari arah mana saja nggak ada. Berarti jatah makanku habis sendiri makan. Terus nyari yang minum. Malaikat yang mengirim minum ini pun jatah kita sudah habis. Siapa itu? Udah cari aku napas hayat, ternyata hari ini sudah tidak ada lagi makan terakhir. Deadline untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan akhirat, pikir-pikirlah katanya Allah nanti di akhirat apa semua. Keuntungan bisnis dunia sebesar apapun nggak akan abadi, tidak akan kita. Walaupun kalau kita boleh kita punya dunia, kita butuhkan itu, tetapi maksudnya jangan sampai karena dunia melalaikan kepada kehidupan akhirat kita. Kalau punya dunia kayak orang tahu, kekayaan yang buat jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada potensi yang memang dalam doa penting. Makanya disebutkan ayat 125 dalam doa buku ila sabil dalam begini buku dakwah dengan sabil bukan pakai sirah. Kenapa pakai sabil? Sabil itu banyak jalan. Artinya bagi yang dakwah punya potensi lewat jalan mana saja. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang kata dengan artinya kalau sirah kan di satu jalan aja. Tapi dakwah Allah menyebutnya dalam surat buku sabil itu gang-gang kecil lah, gang kecil. Itu yang juga sering terjadi bentrok antara kita di umat Islam karena kita bersabil gang-gang kecil gitu. Udah gitu pasar lagi. Itu kotakan. Nah, kalau sirat jalan besar satu arah, mana sebenarnya sirat itu? Mana dasarnya adalah jalan yang besar satu tolak. Kemudian untuk terjadi gesekan itu kecil. Nah, kalau pakai kita bisa untuk masuk ke di sirat itu udah masuk ke sirat udah aman kita. Udah aman itu asal diapin dalam bahasa yang lain. Udah masuk golongan kanan. Kalau asal musiman itu masih disambil kiri gitu. Ini paling nggak saya tak jatuh jalan karena udah kecil. Nah iya sambil pasang lagi wala udah itu ada yang mau jadi persoalan banyak persoalan yang ada kita mesti di sini. Ya. Yang keduanya anjinglah maknanya bisa seperti anjinglah maknanya zikir umum.
Kita bangun buta itu. Nah kalau kata kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yang waktunya sudah ditentukan. Oh susah. Puasa Ramadan itu ada bagian dan aturannya lebih ketat. Kayak puasa kita Ramadan yang wajibnya. Sholatnya ada jedanya. Habis sholat subuh kita masih sholat, nanti ketemu lagi sholat zuhur misalkan. Ini tapi ketentuannya ketat dulu. Jadi ini nggak boleh menambah mengurangi kita, kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu ibadah malam. Gue Ramadan termasuk sholat zikir. Zikir itu kapan saja, tidak terikat waktu, jumlah uang di mana saja. Itu zikir. Makanya unik saya bilang dalam bahasa Quran itu, kalau kita ibadah mado yang dinilai adalah kualitasnya. Ahsan amal, the quality of action kita, sholat kita yang tidak lalu keikhlasan kitanya. Karena kualitas ibadah itu dari keikhlasannya. Kualitasnya, tapi kalau zikir kuantitasnya, jumlahnya. Coba ayat yang lain. Perintahnya apa sih kalau zikir? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalimatnya katsira. Banyak. Dzikran ini menggunakan maf'ul mutlak namanya. Maf'ul mutlak ini kalau bahasa di kitab Al-Bia itu misalnya gini. Zaidun dorama Zaidan dorban. Nah dorban ini mukul banget. Mukulnya banget. Nah menggunakan maf'ul mutlak dzikran berarti ada kesungguhan dalam zikir itu. Yang kedua kasiran, jadi dua. Zikir itu yang berkualitas kesungguhan karena bulan waktu mutlak. Yang kedua kasiran, yang banyak, sebanyak-banyaknya. Nah maka kalau kita mendeteksi apakah zikir saya berkualitas, iya, zikirnya banyak atau sedikit. Ada kalau semakin banyak zikirnya, berarti semakin berkualitas. Dan ada kesungguhan, ada dua, ada in zikir itu, ada X. Zikir jangan keluar terus. Misalkan begini, ini biar zikirnya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah kan ada dua. Alhamdulillah kalam khobar. Dalam bahasa Indonesia disebut kalam khobar, bisa diubah. Ini dibuat edukasi. Alhamdulillah kalau kita zikir yang pakai tadi berarti ada syiar. Karena zikir ada dua dimensi, ada khobar, ada mendalam. Nah alhamdulillah itu namanya kalam sana. Kalam sana itu berarti ke dalamnya. Begitu kita alhamdulillah kalau tobat segala puji milik itu kalau tobat itu yang pasti namanya. Tapi kalau sana alhamdulillah berarti ke dalam ya Allah terima kasih saya hari ini masih dikasih nafas. Alhamdulillah saya masih bisa sholat subuh. Alhamdulillah kaki saya masih milik Allah masih ini namanya sana. Ini ada. Jangan zikir keluar terus ke dalamnya enggak. Kalau zikir keluar terus nanti ke dalamnya enggak, zikirnya enggak ngefek. Lalu dalamnya enggak ngefek. Banyak zikirnya cuma keluar aja. Tapi buat itu nggak ada efek. Efek zikir yang ke dalam adalah satu hal yang disabar. Orang yang banyak zikir asal aja ke dalamnya orangnya lebih. Nah buat kita itu ada banyak zikir lebih sabar. Itu jadi ukurannya. Saya zikirnya banyak aku marah. Nah berarti zikirnya baru keluar aja. Belum berani. Alhamdulillah ada dua mana? Ada kalam keluar, ada kalam keluar. Dan itu dalam zikir kayak tasbih itu juga sama. Ada in ke dalam, ada justru lebih banyak ke dalamnya. Nah itu nanti yang masih ada juga. Karena Nabi lebih jelas. Kalau sesuatu lebih keluar, sesuatu hal yang membersihnya dan membersihnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilakukan boleh secara jamaah, boleh dilakukan secara pribadi sendiri. Karena perintahnya mau jamaah. Zikir itu uzkuru misalnya, wawunya